Wanita ini menangis sejadi-jadinya di depan jasad Safarudin. Sebelum tewas, Safarudin berusaha melerai keributan di depan rumahnya antara istrinya Daeng Memang yang cekcok dengan tetangganya sendiri. Widya, sebagai pihak yang menembok rumah tetangganya menuturkan, mereka sering merusak pot bunga, merekayasa kepemilikan tanah dan juga menghina secara personal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran, menurunkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kebaikan umat manusia. Dan ajaran Islam adalah ajaran yang sempurna, ajaran yang seimbang. Kita semua faham bahwa kita semuanya di dunia ini, di alam ini diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang pertama, tentu fokus kita adalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mencari ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Memperbaiki hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu adalah hablum minallah, hubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Namun demikian, tidak hanya dengan Allah saja kita diminta oleh Allah subhanahu wa ta'ala berbaik, berakhlak, berhubungan dengan baik. Termasuk kita diminta oleh Allah subhanahu wa ta'ala, oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar berhubungan dengan indah, dengan baik kepada sesama manusia. Bahkan hubungan kepada sesama manusia juga menjadi bagian dari ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis, dalam banyak hadis, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita agar kita selalu berbuat baik kepada orang-orang yang terdekat dengan kita. Di antara orang yang dekat dengan kita, yang setiap hari bertemu dengan kita, adalah tetangga kita. Pagi hari kita membuka jendela kita melihat rumah tetangga kita bertemu dengan tetangga kita. Karena itu kita diminta untuk menghormati tetangga kita. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyukrim jarahu." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakanlah tetangganya. Tuan Guru, Malaikat Jibril kan juga seringkali berwasiat kepada Rasulullah, Tuan Guru, ya, tentang berbuat baik kepada tetangga, Tuan Guru. Iya, betul Kang Agib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati Allah, apa yang tadi Kang Abik sampaikan itu memang benar, bahwa demikianlah Islam meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun, ya Kang Abik, itu sampai beliau terheran-heran, ya, karena demikian seringnya malaikat Jibril berpesan kepada beliau untuk berbuat baik kepada tetangga. Sampai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, "Ma yazalu Jibril yusini bil jar hatta zonantu annahu sayuwarrisu." Berulang-ulang Jibril datang dan menyampaikan kepada saya harus berbuat baik kepada tetangga, harus ihsan kepada mereka. Sampai-sampai saya menyangka bahwa tetangga itu termasuk ahli waris. Dan memang kalau kita lihat hakikat kehidupan ini, para pemirsa, sesungguhnya antara hablum minallah dan hablum minan nas yang tadi sudah disampaikan oleh Kang Abik, itu keduanya harus berjalan seiring. Dan tidak boleh ada salah satu yang berjalan dengan baik, tapi satunya lagi bermasalah. Karena hablum minallah dan hablum minan nas itu tidak saling mensubstitusi. Jadi tidak bisa kita mengatakan misalnya sebagai seorang mukmin, yang penting saya cari ridho Allah, yang lain-lain saya nggak peduli. Tidak bisa seperti itu. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri meletakkan ridho manusia, meletakkan ridho Allah pada ridho manusia, pada ridho orang tua misalnya. Ridho Allah fi ridho al-walidain, wa sakhatuhu fi sakhatihim.
Jadi ridho Allah pada ridho orang tua dan murkanya Allah juga pada murka orang tua. Artinya apa? Mencari ridho kedua orang tua itu juga merupakan satu kewajiban. Berbuat baik kepada manusia itu satu kewajiban. Hablum minan nas, satu kewajiban. Keduanya hablum minallah dan hablum minan nas ini harus berjalan seiring. Itulah yang tadi guru kita Kang Abik sampaikan sebagai satu keseimbangan. Sehingga apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Ali Imran 112 ya, sebagai pelajaran bagi kita. Duribat alaihimuz zillatu aynama thuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Jadi seorang atau bahkan satu bangsa ya, tidak akan lepas dari kehinaan. Selalu ada kesulitan. Urusannya nggak pernah selesai. Kecuali kalau dia menjaga dua hal secara seimbang dan bersama-sama. Hablum minallah dan hablum minan nas. Hablum minan nas itu kalau dalam tafsiran para ulama menjelaskan ayat itu, ai bil aman, fil anfus wa fil amwal. Jadi membangun rasa aman, membangun rasa tentram, sehingga harta, jiwa, dan juga kehormatan kita satu sama lain dapat terjaga. Dan yang paling dekat untuk membangun itu, selain tentu keluarga inti kita dan keluarga kita, adalah bersama dengan tetangga-tetangga yang merupakan orang-orang yang bertempat tinggal terdekat dengan kita.